Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Menghadapi pengepungan dan penindasan dari 5 prajurit, Gumen tahu bahwa dia tidak akan selamat, tetapi dia tidak takut sama sekali. Mengencangkan pedang di tangannya, Guman dengan berani tersenyum dan berkata, "Ayo. Untuk membunuh Mutong, kamu harus menyilangkan tubuhku." Keganasan Gumen, meskipun itu membuat orang gemetar, tetapi pihak lain mengandalkan kerumunan, bahkan jika mereka takut, mereka tidak akan berani mengambil alih. 3 prajurit jarak dekat melibatkan Guman dan pergi begitu mereka bertahan, tanpa memberi Guman kesempatan untuk mengubah diri. 2 prajurit lainnya, 2 pemanah, membengkokkan busur dan anak panah mereka, mengisi tali busur mereka, dan menyorot panah dingin, menunjuk langsung ke Guman. Selama Guman membocorkan sedikit cacat, panah tajam mereka akan segera meninggalkan tali dan menembak dari jalan buntu. Serangan semacam itu, Guman tidak bisa menahan sama sekali. Jika dia bisa berjalan bebas, situasi Gumen tidak begitu sulit, tetapi untuk melindungi Mutong di belakangnya, dia tidak bisa berkedip sama sekali. Berkali-kali, dia hanya perlu memutar ke samping untuk memflash panah, tetapi dia tidak bisa membalikkan sisi ini, karena di belakangnya adalah Mutong, yang telah sepenuhnya kehilangan kekuatan tempurnya. Terlepas dari bagaimana Ren Guman adalah tirani, juga sulit untuk bermain melawan 5 tuan dari dunia yang sama pada saat yang sama, dan kelima orang ini sendiri adalah tim yang lengkap. Belum lagi 5, jika bukan karena mentalitas putus asa, bahkan dengan 3 banding 1, dia tidak akan bisa mendukungnya terlalu lama. Tetapi lawan tidak melawannya dengan keras, hanya mengirim 3 prajurit jarak dekat untuk melawannya, dan mengirim 2 penembak jarak jauh, itu sudah cukup untuk mengalahkannya sepenuhnya. Barbarian kuno hanya membutuhkan 1 tabrakan barbar untuk membunuh barisan belakang, menginjak-injak barbar akan mengendalikan 2 penembak, akhirnya serangan barbar lain pasti akan membunuh 2 pemanah di tempat. Namun, Gumen tidak bisa bergerak, dan tidak bisa bergerak dalam 1 langkah. Begitu dia pindah, Mutong akan mati di tempat di detik berikutnya. Setiap kali Gumen bertarung melawan lawannya, tubuhnya akan mengalami pukulan brutal. Panah tajam dari 2 pemanah, seperti mata, terus menembak dari kekurangannya. Setelah waktu yang singkat, Gumen ditembak seperti landak di tubuhnya, dengan 30 atau 40 anak panah dimasukkan di bagian depan seluruh tubuh. Akhirnya, si barbar kuno dengan kasar mendorong pedang, mendorong lawan ke belakang, mengejutkan tubuhnya, dan berjuang untuk meletakkan pedang di tanah, dia sudah kelelahan oleh lampu. Melihat dari dekat, Guman penuh dengan panah tajam, dan setiap panah tajam dalam, darah ungu dan hitam mengalir ke poros panah, mewarnai Guman sebagai manusia darah. Dengan kedua tangan ditekan dengan kuat pada pedang, plasma tebal ungu hitam mengikuti tubuh pedang, mengalir turun dan turun, ke ekstrim. Di hadapan lelaki purba yang brutal, meskipun semua orang tahu bahwa ia telah kehabisan cahaya dan tidak mungkin memecah dan melukai orang, tetapi 3 prajurit jarak dekat yang bertanggung jawab atas terjeratnya lelaki kuno itu, ia tidak berani-berani mendekati lelaki kuno itu. Langkah, bukan hanya mereka, tetapi juga 2 pemanah dengan busur dan anak panah di bagian belakang bergetar dengan keras, tali busur di tangan mereka jelas penuh, tetapi mereka tidak berani menembakkan panah. Jangan pedulikan pria tua itu, bunuh Mutong. Menghadapi adegan ini, pria muda seperti Guan Yu rupanya bergetar di dalam hatinya dan memberi perintah dengan gemetar. Mendengar ini, kedua pemanah jelas lega, lengan mereka bergerak sedikit, dan mengarahkan panah ke Mutong di belakang Gumen. Menghadapi adegan ini, Gumen berjuang untuk menyebutkan pedang perang. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur, takut bahwa Gumen akan menyakitinya dengan kejam. Tetapi Gumen, yang tidak memiliki kekuatan seperti itu, dengan gemetar mengangkat pedang, Gumen berteriak seperti binatang buas yang terluka, "Gumen tidak berdaya untuk melindungi Tuhan, dan terima kasih atas hidupmu." Selama pidato itu, Gumen berjuang dengan jejak terakhir kekuatan, dengan keras meletakkan pedang di tenggorokan, "Anda harus bunuh diri." Melihat seorang pahlawan yang hampir mati di tempat, sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, di antara pedang raksasa di tangannya, pedang di tangan Guman langsung terbang keluar. Setelah gagal bunuh diri, Gumen memalingkan wajahnya dengan amarah dan melihatnya. Ketika jelas bahwa itu adalah Chu Xingyun, amarahnya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan senyum pahit. Kehidupan Gumen tidak melayani siapapun, tetapi ia melayani Chu Xingyun. Tidak ada yang lain, hanya karena Chu Xingyun menurunkan kekuatan hampir 20 alam, dan dalam kompetisi yang sulit untuk selesai, dia mengalahkannya. Guman tidak mudah meyakinkan orang, bahkan untuk Mutong, dia hanya bersyukur, tidak yakin akan kekuatannya. Alasan mengapa ia sangat menghormati Chu Xingyun adalah sederhana. Setelah perang itu, Gumen memikirkannya lama setelah kembali. Akhirnya, ia menemukan dengan tak berdaya bahwa ia hampir tidak pernah bisa mengalahkan Chu Xingyun.
Himpunan ilmu pedang yang dilakukan oleh Chu Xingyun sama sekali tidak takut pada kekuatan besar, dia ingin mengalahkan Chu Xingyun dengan kekuatannya. Melihat ekspresi senyum pahit Gumen, mata Chu Xingyun bersinar dan berkata, pahlawan seperti itu, seharusnya tidak ada artinya di sini, juga seharusnya tidak begitu berharga. Selama pidatonya, Chu Xingyun berbalik dan berkata dengan keras, Guman dan Mutong, saya dijamin, jika ada yang berurusan dengannya, dia berurusan dengan saya. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, pemuda seperti Guan Yu tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia dengan jijik berkata, mengapa kamu melindungi mereka, kamu pikir kamu siapa? Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun mengabaikannya sama sekali, mengulurkan tangan untuk memegang Guman yang hancur, dan berkata dengan dingin, aku bukan siapa, seperti apa yang melindungi mereka, aku hanya bisa mengatakan. Di antara kata-kata itu, wajah Chu Xingyun dipenuhi dengan air mata, dan dia berkata dengan keras, siapapun yang berani memindahkan mereka, aku akan menempatkan seluruh tim mereka, dari atas ke bawah, membunuh seekor anjing ayam. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, pria muda seperti Guan Yu berkata dengan nada merendahkan, ini adalah pemula pada pandangan pertama, apakah benar bahwa peraturan akademi dipajang? Aturan. Melihat pria muda itu dengan menghina, Chu Xingyun tertawa dan berkata, aturan tidak bisa membatasi kita. Guman tidak takut mati, aku tidak takut mati, aku bisa menjamin bahwa sebelum sekolah menghukum kita, kamu telah dicincang menjadi saus daging. Benar-benar, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Guman juga mengingatnya dan tertawa, aku tidak mengharapkannya. Siapa yang berani memindahkan Mutong, aku membunuh seluruh timnya, membunuh seluruh keluarganya, dan membunuh 18 generasi leluhurnya. Jika ancaman Chu Xingyun dan semua orang tidak takut, maka ancaman Guman benar-benar berbeda. Orang ini benar-benar pria yang putus asa. Baru saja, jika bukan karena berhenti Chu Xingyun, orang ini sudah menghukum dirinya sendiri di tempat. Jika seseorang bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri, bagaimana ia bisa mengambil hati orang lain? Jika Gumen benar-benar marah, kecuali jika dia dibunuh terlebih dahulu, kalau tidak Gumen pasti akan mengatakan bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuh semua orang, benda, dan ayam yang tidak tinggal. Melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya dingin, Chu Xingyun mencibir dan berjalan pergi dengan Gumen. Adapun Mutong, Chu Xingyun malas untuk peduli, dan tidak ada yang berani memindahkannya. Kembali ke menara, situasi menyedihkan Gumen mengejutkan semua orang. Tentu saja, Chu Xingyun tidak akan, dia benar-benar mengalami terlalu banyak dan bahkan mengalaminya secara pribadi. Adapun berdarah dan tragis, apa ini dibandingkan dengan di medan perang? Belum lagi ribuan tahun kehidupan sebelumnya, bahkan dalam kehidupan ini, serangkaian perang di Wastelen Utara direncanakan dan diluncurkan oleh Chu Xingyun, dan ia telah menutup mata terhadap pemandangan yang 10.000 kali lebih tragis. Namun, meskipun ada banyak gambar tragis, tetapi seorang pria seperti Guman, jujur saja, Chu Xingyun belum banyak melihat, atau bahkan unik. Di atas medan perang, lebih dari tragis, hidup seperti rumput dan mustar. Tapi brutal dan brutal seperti Guman, ganas dan ganas, sangat jarang. Melihat semua orang menyembuhkan luka Gumen, Chu Xingyun bertanya keluar dari langit untuk mendeteksi Gumen. Bakat dan potensi fisik Guman tidak cukup untuk mencapai Kaisar Zun. Bakat dan potensi Wuling hanya 7 tingkat. Batas Guman paling banyak adalah negara bagian puncak Wuhuang. Tetapi pada kenyataannya, mata langit bukanlah obat mujarab, tetapi itu adalah Raja 9 butir, yang hanya dapat mengukur beberapa aspek. Mata jiwa juga sama, meskipun harganya mahal seperti Kaisar 9 butir, namun ia juga tiruan dan memiliki keterbatasan. Keberanian, dan keberanian Gumen benar-benar langka dalam pengalaman Chu Xingyun II. Yang disebut tarik gunung ke atas dunia luar biasa, seharusnya orang-orang seperti Guman. Dengan keberanian, dan keberanian lelaki kuno itu, bahkan langit dan bumi tidak dapat membatasi dirinya, Kaisar Zun adalah batasannya. Tidak ada bukti dan tidak ada preseden, tetapi Chu Xingyun percaya bahwa di hadapan keberanian dan keberanian Gumen, bahkan jika dunia yang menghalangi dia akan terbuka olehnya. Jika kita mengatakan bahwa Sui Liuxiang memiliki peluang 10% untuk menjadi seorang kaisar, Chu Xingyun memiliki peluang 80% untuk menjadi seorang kaisar. Bai Bing memiliki peluang 30% untuk menjadi seorang kaisar. Kemudian Gumen, dengan keberanian dari 3 juara dan keberanian hidup dan mati, setidaknya memiliki sedikit kemungkinan ia dapat mematahkan semua rutinitas dan batasan, dan menjadi seorang kaisar. Gaya Gumen paling tajam dan berani. Hidup dan mati tidak bisa dihindari. Dan sekarang, dia sudah menjadi puncak nirvana, dan dapat melangkah ke ranah Wuhuang kapan saja. Jika Kaisar Wu Kaisar berusia kurang dari 30 tahun, posisi Kaisar mungkin tidak ada harapan. Di bawah perawatan Yeling dan yang lainnya, Gumen dengan cepat pulih. Meskipun tidak mungkin untuk menyembuhkan luka dalam waktu singkat, Guman awalnya hanya luka daging. Kedua pemanah, yang berani tidak membunuh, semua menghindari titik vital dan menembak di mana ada lebih banyak daging. Meski terlihat mengerikan, tapi terlepas dari kehilangan darah yang berlebihan dan sedikit kelemahan, itu bukan masalah besar.
Begitu dia pulih, Guman duduk dan ingin kembali dan melindungi Mutong. Tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun menghentikannya. Mulai sekarang, jika Gumen ingin menyelamatkan Mutong, dia tidak boleh kembali padanya, dan tidak ada yang akan meninggalkan momok ini. Jika Guman sekarang kembali ke Mutong, tidak perlu ragu, keduanya pasti akan dikepung lagi, dan tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Guman dapat dipromosikan menjadi kaisar perang kapan saja, dan Guman adalah orang yang putus asa yang hanya memiliki kehidupanmu. Selama Guman berani kembali, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, bahkan Chu Xingyun. Karena kali ini ditembak mungkin Wu Huang. Menghadapi argumen Chu Xingyun, Gumen merasa bosan untuk sementara waktu, tetapi setelah hanya sedikit merenung, dia tahu bahwa Chu Xingyun benar. Mutong tidak dapat ditampung di dunia ini tanpa berpisah dengan Mutong dan menggambar batas-batas yang jelas. Hal yang paling menyakitkan bagi Gumen adalah karena kekuatannya terlalu kuat dan potensinya terlalu tinggi. Jika Anda ingin mempertahankan Mutong, Anda harus benar-benar melepaskan diri dari Mutong. Dengan cara ini, selama Gumen tidak mati, tidak ada yang akan berani memindahkan Mutong. Bahkan jika itu tidak terlepas, Guman harus menemukan tim yang cukup kuat untuk bergabung, untuk memastikan bahwa tidak ada yang berani melawan idenya. Masih mudah membunuhnya. Tapi saat ini, Mutong hampir secara universal adalah musuh, siapa yang mau mengambil Guman? Dalam perenungan kosong, tanpa sadar mata Gumen jatuh pada Chu Xingyun, dan kemudian matanya berangsur-angsur cerah. Tim reinkarnasi tidak besar, jumlah total pemain kurang dari 10, dan kekuatan individu tidak kuat. Bulan berbunga tertinggi di dunia hanya Nirvana. Tapi tidak ada yang berani meremehkan tim ini, Chu Xingyun, tetapi bahkan Kaisar Zun yang sangat dingin bisa tolong memindahkan keberadaannya, belum lagi Sui Liuxiang bos besar ini. Sui Liuxiang sendiri baik-baik saja, reputasinya tidak jelas dan dia belum melakukan peristiwa yang menghancurkan bumi, tetapi identitasnya benar-benar berlebihan. Jika dikatakan bahwa Chu Xingyun dapat memindahkan Extreme Cold Emperor Zun, maka sebagai murid besar Extreme Cold Emperor Zun, aroma air yang paling disukai oleh Extreme Cold Emperor Zun benar-benar milik level boss. Yang disebut di bawah satu orang dan lebih dari ratusan juta orang berbicara tentang Sui Liuxiang. Mirip dengan keberadaan Sui Liuxiang, sudah terlambat untuk menidurinya, yang berani memprovokasi dia. Selama dia bisa bergabung dengan regu reinkarnasi, itu sama saja dengan memiliki Kaisar Zun yang sangat dingin sebagai pendukung, yang berani melawan idenya, dan selama dia baik-baik saja, Mutong benar-benar aman. Namun, tim reinkarnasi tidak begitu baik untuk bergabung. Baru saja Gumen datang ke pangkalan tim reinkarnasi dan mencoba memperdagangkan Mutong untuk dirinya sendiri. Namun, Chu Xingyun tidak mengedipkan matanya, dan menolak secara langsung. Mereka tidak ingin membunuh Mutong, juga tidak menyebut kesetiaannya. Memang, bakat seperti apa yang Anda inginkan untuk hubungan Chu Xingyun dengan Sui Liuxiang dan Extreme Cold Emperor? Tapi sekarang, terlepas dari tim reinkarnasi, Gumen benar-benar tidak punya pilihan lain. Dengan gigitan yang ganas, Gumen bernyanyi dengan kedua lututnya dan mengembang dan berlutut di depan Chu Xingyun. Guman, aku mendesak kapten untuk menerima suara Guman sangat tegas. Menonton Gumen mendorong Jinsan, berlutut seperti kolom batu giok, mata Chu Xingyun bersinar dengan gembira. Guman tidak takut mati, dan bahkan bisa dianggap mati. Tetapi untuk juru selamat, dia lebih suka meletakkan semuanya dan berlutut dengan penghinaan di hadapan Chu Xingyun. Kematian tidak mengerikan, hal yang paling mengerikan adalah hidup dalam penghinaan. Tetapi bagi juru selamat, sebagai imbalan atas kebaikan yang telah diberikan orang lain kepadanya, dia lebih memilih berlutut di hadapan penghinaan. Karakter ini sangat berharga. Dalam pandangan Gumen, Chu Xingyun mungkin tidak membawanya bahkan jika dia berlutut, tapi ini tidak terjadi. Dia tidak diterima sebelumnya karena Chu Xingyun tidak tahu banyak tentangnya. Tetapi setelah serangkaian kontak dan pemahaman hari ini, Chu Xingyun telah menghargai batasan Gumen. Hanya saja karakter Chu Xingyun seperti ini. Dia tidak pernah bisa meminta orang lain untuk bergabung. Tidak peduli bagaimana dia menghargai Guman, dia tidak akan pernah bertanya. Sekarang, karena Gumen mengambil inisiatif untuk berlutut dan memohon, Chu Xingyun tidak akan munafik. Untuk orang-orang pemberani dan setia seperti Gumen, Chu Xingyun sangat hormat. Dengan tangan terangkat Gumen, Chu Xingyun tersenyum dengan sungguh-sungguh, baiklah. Selamat bergabung dengan kami akan bereinkarnasi tim dan mengisi jenderal lain. Bagian utara dunia Qiankun kaya akan produk, gunung yang menjulang tinggi, dan hutan lebat. Di antara gunung tak berujung dan hutan primitif yang luar biasa, adalah tempat kelahiran klan iblis. Klan setan yang disebut sebenarnya adalah burung dan binatang yang terlatih. Di dalam gunung sebuah gunung raksasa yang menjulang ke awan, sebuah hantu biru, seperti tusuk sate olong, melingkari semangat gunung raksasa itu, dengan rakus menelan vitalitas bentangan lebih dari 100 mil ini, gunung raksasa. Hantu ini terlalu kosong untuk memakan roh piton. Ketika dia tiba di dunia Qiankun, badai yang kosong itu tidak hanya menyebabkan Chu Xingyun terluka parah dan sekarat, dia terlalu baik untuk melahap roh ular sanca, dan tubuhnya ilusi sampai-sampai dia bisa roboh kapan saja.
Untungnya, dunia ini penuh dengan hal-hal besar dan aura, dan Anda dapat menemukan vena spiritual di bukit kecil, dan selama ada cukup vena spiritual, Taiksu menggigit roh ular sanca dapat dengan cepat pulih. Setelah menelan 3 atau 400 vena roh kelas 9, roh yang menggigit piton telah kembali ke keadaan semula. Ketika hendak menyebar ke lingkungan, ia dihentikan oleh Chu Xingyun. Kota Jiuxiao ini adalah tanah Zhongzhou, dan merupakan markas manusia. Setelah diperintahkan oleh Chu Xingyun, Taiksu Ling Piton harus bergegas ke jalan, dan berlari ke tanah utara di mana ras iblis terjerat, dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Menurut persyaratan Chu Xingyun, Devouring Piton akan melahap semua vena roh kelas tinggi dari Northland dalam 10 tahun ke depan, mengubah seluruh Northland menjadi tanah yang sunyi dan tak berambut. Untuk waktu yang lama, Devouring Piton selalu dikekang oleh Chu Xingyun dan tidak bisa menghancurkan semangat dunia, sehingga keadaan dunia perlahan-lahan meningkat. Ketika tiba di dunia Qian Kun, itu hanya negara nirvana. Namun, sejak Chu Xingyun mengeluarkan batasan, dan seluruh tanah utara ditunjuk sebagai padang rumput untuk menggigit ular piton telah mendorong pertumbuhan eksplosif, dan mereka telah meningkat secara gila-gilaan dengan kecepatan sebulan dan sehari. Hari ini, 3 bulan telah berlalu. Ranah menggigit ular sanca telah bergantung pada melahap orang gila dan tiba di surga 4 kali lipat nirvana. Selama ada cukup banyak urat roh untuk ditelannya, itu pasti akan menjadi Kaisar Wu. Dengan antusias memakan vena roh kelas 3 ini, ular piton roh menggigit menerima riak gagasan Chu Xingyun. Beberapa tikungan tubuh terlepas dari vena roh yang telah dimakan oleh sepertiga, dan kemudian energi ruang berfluktuasi untuk sementara waktu, dan ular piton pemakan roh menghilang. Di sisi lain, Bu Fan berdiri di cabang pohon kuno raksasa, memandangi barak barbar di kejauhan. Di depan Bu Fan, bersandar pada batang pohon, selembar kertas gambar ditempatkan. Pada saat ini, Bu Fan terus-menerus menggunakan pena arang untuk menguraikan kertas gambar. Menurut persyaratan Chu Xingyun, Bu Fan bolak-balik di belakang musuh siang dan malam, menggambar semua rencana pertahanan pasukan iblis untuk digunakan Chu Xingyun. Konsentrasi lukisan itu penuh perhatian, dan tiba-tiba ruang berfluktuasi, dan celah ruang gelap terbuka langsung di sampingnya. Melihat celah yang familiar ini, sebelum menunggu Bu Fan untuk memahami apa yang sedang terjadi, dia melihat seekor ular sanca besar memantul keluar dari celah dan menelannya dalam mulut besar. Tunggu, lukisan saya, peta saya. Keributan Bu Fan tidak mendapat jawaban. Setelah ular sanca menelan Bu Fan, ia ditarik kembali ke dunia kosong, dan celah-celah itu menutup bersama. Namun, meskipun dia tidak memperhatikannya, kuda-kuda yang ditempatkan di batang pohon dan lukisan di kuda-kuda menghilang dengan aneh. Ditelan oleh ular roh, Bu Fan berpikir itu akan menjadi gelap dan bau. Tetapi saya tidak berpikir bahwa semuanya tidak gelap seperti yang dia pikirkan, dan itu tidak gelap atau bau di perut ular sanca roh. Di dalam perut, ini adalah kekuatan supernatural baru yang disadari setelah Devouring Piton telah menelan banyak vena roh tingkat tinggi. Meskipun di permukaan, Bu Fan ditelan dalam mulutnya, dia benar-benar pindah ke dunia miniatur. Dunia ini ada di perut ular sanca yang menggigit roh, sehingga disebut perut. Qian Kun di perut juga disebut Qian Kun di perut. Sangat indah. Seluruh dunia kecil ini seperti mangkuk batu giok terbalik dengan diameter hanya 10 meter. Dunia ini penuh dengan aura berwarna-warni dan aromanya menyengat. Sejauh menyangkut dunia, ini adalah kekosongan tanpa akhir, di mana langit berbintang dapat dilihat, dan luasnya tidak melihat batas. Melihat lautan bintang-bintang di luar Qian Kun dengan penuh kekaguman, Bu Fan menghela nafas, cahaya putih menyala, dan sebuah portal muncul di depannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di luar pintu, Bu Fan tidak punya pilihan. Melangkah keluar, Bu Fan hanya merasakan matanya menyala. Ketika matanya dipulihkan, dia mendapati dirinya di menara kuno. Di depannya, Chu Xingyun berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Menurut perintah Chu Xingyun, setelah menerima Bu Fan, Ling Yan Piton menolak untuk menunda sejenak, dan bergegas kembali untuk terus melahap vena roh yang lezat. Memperkenalkan Bu Fan kepada semua orang, pada saat ini, ke-9 anggota tim reinkarnasi akhirnya tiba. Dari 9 pemain, 4 telah mencapai nirvana. Mereka adalah orang-orang barbar kuno nirvana Ninefold Heaven, bunga-bunga dan bulan nirvana Six Heaven, dan aroma aliran air, dan lelaki nirvana Threefold Heaven. Ada juga 4 orang yang berada di ranah Yin dan Yang. Mereka adalah Chu Xingyun, Ye Ling, Bai Bing, dan Yu Zai. Melihat anggota tim yang tidak rata, Chu Xingyun tertawa pahit, tidak peduli bagaimana dia berbaikan, sepertinya dia hanya bisa membentuk satu tim dan tim lainnya kurang. Melihat senyum pahit Chu Xingyun, Jun Wuyu berkata, "Bos, bagaimana Anda tertawa begitu pahit, meskipun tim kami hanya goresan, itu sudah sempurna." Sempurna menghadapi kata-kata Jun Wuyu, Chu Xingyun tampak tertegun. Selain itu, Huanong Yue berkata, "Ya, itu benar-benar sempurna. Keempat Nirwana plus kapten kami dapat membuat tim. Keempat kapten Yin Yang plus mereka juga dapat membuat tim tepat. Satu orang dapat bergabung dengan 2 tim pada saat yang sama." Menghadapi Huanong Yue, Chu Xingyun kagum untuk sementara waktu. Melihat bahwa Chu Xingyun tidak mengerti apa-apa, Sui Liuxiang tidak bisa menahan senyum.
Dalam benaknya, Chu Xingyun selalu menjadi pahlawan yang maha tahu segalanya, yang bisa terbang dari tanah, bisa memasuki tanah dari bawah, dan bisa melakukan segalanya. Ini memberi banyak tekanan padanya. Tetapi ketika saya benar-benar bergaul dengannya, saya menyadari bahwa Chu Xingyun bukan dewa. Dia juga memiliki hal-hal yang tidak dia ketahui, dan dia juga memiliki ketidaktahuan seperti itu. Melihat Chu Xingyun dengan manis, Sui Liuxiang berkata, apakah itu adalah daftar surga dari dunia nirvana atau daftar bumi dari dunia yin dan yang itu didasarkan pada tim, bukan orang-orang. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, artinya, dalam permainan apapun, sebuah tim bisa, dan hanya satu tim yang dapat dikirim untuk berpartisipasi dalam permainan, tetapi staf tidak terbatas. Juga tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada batasan. Setelah merenung sebentar, Sui Liuxiang berkata, batas Tianbang di bawah Kaisar Wu. Selama kamu kurang kuat dari Kaisar Wu, kamu bisa berpartisipasi. Adapun gerbang naga, batasnya di bawah Yin dan Yang, selama kekuatannya kurang dari Nirvana Anda dapat berpartisipasi. Setelah beberapa pertukaran, Chu Xingyun akhirnya mengerti aturan tim dalam permainan. Untuk daftar teratas, Chu Xingyun tidak terlalu memperhatikannya. Dengan kekuatannya, dalam daftar permainan teratas itu hanya bisa menjadi hambatan. Hal yang paling penting bagi Chu Xingyun adalah hadiah pemenang daftar bumi 9 jiwa pil. Meskipun Bu Fan bukan anggota Akademi Jiuxiao dan Departemen Militer sebenarnya adalah satu. Yang disebut Departemen Militer sebenarnya terdiri dari mahasiswa dari Akademi, dan identitas mereka saling terkait. Oleh karena itu, Bu Fan juga dapat menjadi anggota tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar bumi atau daftar langit. Di dalam tim reinkarnasi, itu dibagi menjadi dua tim, satu bertanggung jawab untuk leaderboard dan satu bertanggung jawab untuk leaderboard. Berganti ke tim lain, terutama yang memiliki ratusan orang, ingin masuk ke lineup utama itu benar-benar sulit, sebagian besar pemain mungkin tidak bisa masuk ke lineup utama di sepanjang hidup mereka. Tetapi tim Samsara berbeda, totalnya ada 9 orang, dan Chu Xingyun membutuhkan 1 untuk 2 untuk membentuk kedua tim. Namun, energi orang terbatas. Dalam hal tim Tianbang, Chu Xingyun tidak ingin tahu lebih banyak tetapi diserahkan kepada Sui Liuxiang, dan dia bertanggung jawab untuk semua hal di Tianbang. Ketika datang ke Tianbang, bahkan Chu Xingyun hanya dapat diubah menjadi seorang prajurit dan mematuhi pengaturan dan pengiriman Sui Liuxiang. Jangan berpikir bahwa Chu Xingyun mengalahkan Gumen, ia dapat berlari merajalela di Nirvana. Jika Gumen hanya tahu bahwa orang bodoh itu bertarung dengannya, bagaimana mungkin Chu Xingyun menang? Selain itu, bahkan jika Gumen sudah hanya mengandalkan kekuatan untuk bertahan, Chu Xingyun hanya menggunakan 136 pedang penuh untuk mengalahkannya. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya, 3 atau 5 gerakan dapat menentukan hasilnya, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda memotong lebih dari 100 pisau. Kecuali lubang hitam dan Vientin diundang, Chu Xingyun tidak bisa menghadapi Nirvana yang kuat. Dalam kondisi normal, prajurit Nirvana yang paling tak berperasaan juga dapat menyalahgunakan 10 Yin dan Yang 9 prajurit. Ini adalah kesenjangan kualitatif. Yang pasti, selama pihak lain tidak bertarung dengan Chu Xingyun, maka tanpa menggunakan lubang hitam, Chu Xingyun tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Tuan Nirvana. Adapun daftar bumi, Chu Xingyun ini bisa menjadi pengkhianatan, dalam hal apapun. Bahkan jika Anda meminta lubang hitam, Anda juga harus memenangkan juara daftar bumi, Chu Xingyun akan memutuskan. Kompetisi tangga teratas dan kompetisi naga gold top akan segera dimulai, jadi langkah selanjutnya adalah waktu untuk berlatih. Jika Anda belum siap, bagaimana Anda bisa memenangkan kejuaraan? Di bawah kepemimpinan Sui Liuxiang, Jun Wuyu, setelah menghabiskan seluruh waktunya, Guman dan rombongannya bergegas ke istana utama kota untuk meminjam peralatan dan lingkungan paling mewah di sana untuk pelatihan intensif. Kali ini, Chu Xingyun tidak berpartisipasi dalam pelatihan. Dia benar-benar ingin menang. Mereka mengandalkan Sui Liuxiang dan mereka berempat. Adapun daftar tanah, Chu Xingyun adalah yang utama. Di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, sekelompok orang melaju ke garis depan dengan piton makan roh. Tidak ada yang bisa melatih orang lebih baik daripada pertempuran yang sebenarnya. Sebagai anggota Akademi Jiuxiao, saya tidak asing dengan garis depan bagaimanapun, tingkat penilaian ketiga setiap tahun adalah sama, dan semua siswa harus diselesaikan dalam waktu seminggu sebelum mereka dapat diterima sebagai siswa. Mencapai garis depan perbatasan lagi, semua orang menjadi serius. Pengalaman medan perang membuat semua orang harus berhati-hati. Di medan perang, itu tidak boleh lumpuh. Dalam 3 bulan berikutnya, menurut peta penyelidikan Bu Fan, skuadron Samsara berputar ribuan mil dan menggerakkan bagian belakang klan iblis, dan iblis itu mengalahkan diri sendiri. Dalam setiap pertempuran, Chu Xingyun mengutus Bu Fan terlebih dahulu untuk melakukan investigasi terperinci tentang lingkungan, dan kemudian Chu Xingyun maju untuk memanggil budak pedang lubang hitam dan mencekik tentara iblis. Setelah para jenderal Nirvana di pasukan iblis ditarik keluar dan dibunuh, anggota tim Samsara mulai memasuki medan perang.
Di medan perang berdarah, menghadapi tentara monster yang juga berada di ranah yin dan yang, mereka terbunuh dalam pertempuran, dan laju pertumbuhan semua orang sangat cepat. Dalam 3 bulan, setelah 100 pertempuran berdarah, semua orang di tim reinkarnasi dapat digambarkan sebagai kelahiran kembali. Keterampilan dan kebijaksanaan yang dipelajari dalam hidup dan mati tidak dapat dibeli dengan biaya berapapun. Mereka disimpan di rumah dan tidak akan pernah dipelajari. Selama 3 bulan dan 100 pertempuran berdarah, pencapaian terbesar Chu Xingyun adalah mengintegrasikan reinkarnasi, dan dalam ujian hidup dan mati, hampir reinkarnasi menjadi naluri. Yeling, Yu Zai, Bai Bing, Bu Fan, peningkatan tercepat, perubahan terbesar, juga milik Yu Zai. Dalam kesan semua orang, Yu Zai adalah pria gemuk kecil yang sangat pemarah dengan senyum di wajahnya setiap saat, tetapi hari ini setelah 3 bulan, meskipun segala sesuatu di luar tidak berubah, bagian dalamnya sudah menjadi penilaian. Kalau 2 orang gemuk kebanyakan pemalu, pernyataan ini benar di Yu Zai. Namun, ketika Chu Xingyun dengan paksa melemparkan Yu Zai, yang telah bergabung dengan Wu Ling, ke medan perang dan melemparkannya di depan kelompok tentara iblis, ia menghadapi situasi putus asa, dan pria gemuk itu pecah sepenuhnya. Yu Zai's Wu Ling adalah landak yang menyala, dan setelah bergabung dengan Wu Ling, di belakangnya ditutupi dengan paku merah tua yang megah. Meskipun duri merah tua yang runcing ini terlihat megah, sebenarnya tidak terlalu agresif dan terlalu pasif. Paku ini tumbuh di tubuh, selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Yu Zai, paku tidak akan menembak dan melukai orang. Tapi Yu Zai, yang pecah, hanya mengulurkan tangannya dan menarik paku di belakang, menembak mereka seolah itu adalah panah. Duri-duri itu meledak setelah mengenai sasaran, dan tusukan sang ibu meledak menjadi duri kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang menyambar petir ke tubuh musuh di sekitarnya. Di antara semburan gila, hanya beberapa saat kemudian, Yu Zai menarik paku di punggung dan pantat dan seluruh punggung berdarah. Namun, meskipun Yu Zai sengsara, musuh yang berseberangan dengannya bahkan lebih sengsara. Lusinan tentara iblis yin yang terbunuh oleh Yu Zai dalam 1 putaran. Baru saja mati, hal yang paling kejam adalah bahwa tembakan tentara iblis ditutupi dengan paku merah tebal di seluruh tubuh, yang panjangnya hampir sama dengan tusuk gigi, tetapi kepadatannya seperti menambahkan lapisan merah ke tentara setan. Sortir, setiap lonjakan Yu Zai akan menyebar ke jarak 10 meter. Serangkaian pemboman akan merusak dan destruktif, arahnya luar biasa, dan daya tembaknya sangat kuat. Itu hanya mengerikan. Setelah menyaksikan semua musuh terbunuh, Yu Zai pingsan di tanah. Chu Xingyun tahu bahwa ia telah mengambil harta itu. Daya tembaknya begitu kuat, jangkauannya sangat luas, begitu dia dewasa, tim reinkarnasi tidak akan lagi kekurangan daya tembak, dan hasilnya dapat mencapai 10 orang. Di bawah saran Chu Xingyun, kecuali untuk pertama kalinya, dalam pertempuran di masa depan, Yu Zai tidak lagi mencabut rambut, lebih mudah untuk dilipat, dan tidak ada rasa sakit dan tidak ada pertumpahan darah. Selain Yu Zai, teknik penyembuhan kayu Yeling, teknik kontrol pikiran Bai Bing, dan teknik memanah sniper Bu Fan semuanya telah mencapai peningkatan besar. Hanya saja dibandingkan dengan Yu Zai, progresnya tidak terlalu besar, terlalu berlebihan. Selain promosi pribadi, sejumlah besar jiwa iblis, serta darah esensi iblis, juga mendapat banyak pahala militer dan uang. Lebih dari 30.000 tentara setan yin dan yang dan lebih dari 1.000 tentara setan nirvana telah memberi Chu Xingyun bahan-bahan besar. Mayat 30.000 tentara iblis yin yang digunakan sebagai bahan oleh Chu Xingyun untuk mengembun menjadi budak pedang lubang hitam. Setelah 300 tentara iblis yin dikumpulkan, sisa tentara iblis bekerja sama dengan Nirwana untuk mempromosikan jiwa mayat ke budak pedang nirvana. Setelah 3 bulan disempurnakan, Chu Xingyun sekarang memiliki 300 budak pedang yin yang, 60 budak pedang nirvana, dan 5 budak pedang nirvana. Awalnya, Chu Xingyun ingin terus mencekik di sini, tapi begitu dia datang, daftar langit dan bumi dari Akademi Jiuxiao akan dibuka. Kedua, pencekikan selama 3 bulan berturut-turut telah menarik perhatian klan iblis. Menurut penyelidikan Bu Fan, jejak Jenderal Iblis tingkat Wu Huang telah ditemukan, dan itu bukan 1 atau 2. Faktanya, iblis tingkat Wu Huang akan datang jauh-jauh hari. Jika bukan karena pasukan Chu Xingyun, hanya ada 5 orang, dan itu bisa dengan cepat ditransfer melalui Python Spirit Devouring. Setelah disergap oleh iblis tingkat Wu Huang, tidak perlu diragukan lagi. Selain dari Chu Xingyun, tidak ada yang ingin kembali hidup-hidup. Jika hanya ada 1 orang, Chu Xingyun mungkin tidak takut, tetapi sekarang bisa ada 5 orang di sini. Setelah dipaksa oleh Kaisar Iblis, selain Chu Xingyun, yang memiliki Dewa Langit, orang lain bahkan mungkin tidak mengerti bagaimana ia mati. Setelah mengubah semua roh iblis dan mengubahnya menjadi jasa militer, pangkat Chu Xingyun dipromosikan dari letnan menjadi petugas sekolah. Dalam 3 bulan, seluruh pangkat militer telah ditingkatkan dengan langkah besar, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tidak ada lowongan di militer, Chu Xingyun tidak bisa mengambil jabatan, tetapi dia tidak memiliki ide ini. Adapun puluhan ribu darah esensi ras iblis, Chu Xingyun tidak akan membayarnya. Meskipun darah esensi ini dapat menukar sejumlah besar uang, Chu Xingyun memiliki rencana lain.
30.000 salinan darah esensi yin yang dapat menghasilkan 3 juta salinan pil yin yang, dan 1000 salinan darah esensi nirvana dapat menghasilkan 10.000 salinan pil nirvana. Apa konsepnya? Mengubah orang lain, mungkin itu tidak berguna, tetapi Chu Xingyun berbeda, dia memiliki benua roh yang nyata. Jika suatu hari bisa kembali, maka esensi dan darah ini dapat menciptakan 3 juta tentara yin yang dan 10.000 jenderal nirvana untuknya. Jangan melihat yin yang dan nirvana itu tidak berharga di dunia Qiankun, tetapi di dunia roh yang nyata, yang teratas semuanya kuat. Belum lagi nilai dari jumlah besar darah esensi iblis, hanya ratusan barak tentara iblis, rata-rata, masing-masing barak dapat mencari bahan bernilai puluhan juta. Menambahkan semua materi bersama-sama, Chu Xingyun menjual hampir 1 miliar batu roh. Dengan penampilan Kaisar Iblis, Chu Xingyun harus mundur, dan kemudian tinggal, tetapi ada bahaya seluruh pasukan akan musnah. Ketika bergegas kembali ke Akademi Jiuxiao, semua yang ada di sini tidak berubah. Para siswa dari masing-masing tim masih berbelanja, makan, minum, dan bermain dengan santai. Semuanya sangat tenang dan harmonis. Merasakan suasana di sekitarnya, semua anggota tim reinkarnasi merasa sangat tidak nyaman. Sudah terbiasa dengan bahaya di alam liar, dan kemudian kembali ke dunia yang aman, menonton penampilan orang lain yang ceroboh, saya selalu merasa ada yang salah. Setelah istirahat 3 hari, daftar langit dan bumi tahun baru akhirnya dibuka pada saat yang sama, dan berbagai tim mengambil tindakan dan sibuk untuk tujuan mereka sendiri. Chu Xingyun membawa 9 anggota regu reinkarnasi dan bergegas menuju pusat Akademi Jiuxiao untuk mempersiapkan kompetisi gerbang naga di Bank Tahun Baru. Selama ini, Chu Xingyun memiliki kekhawatiran, meskipun ia dapat memvirtualisasikan atribut apapun, sebenarnya itu tidak ada hubungannya, dan ia tidak tahu apakah ia dapat berpartisipasi dalam kompetisi daftar tanah dan daftar langit. Di pusat Jiuxiao Academy adalah bangunan inti dari Jiuxiao Academy Tongtian Tower. Dilihat dari kejauhan, menara Tongtian seperti sumpit, ditarik dari tanah dan menembus ke langit. Namun, ketika Anda mendekat, menara Tongtian tidak seperti sumpit, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa membuat sumpit dengan menara setebal itu. Seberapa tebal menara Tongtian, Chu Xingyun ini belum diukur, tetapi ada 365 gerbang dengan lebar lebih dari 3 meter mengelilingi menara Tongtian, yang menunjukkan seberapa besar menara Tongtian ini. Menggabungkan wuling ke dalam pedang yang menyala, Chu Xingyun memvirtualisasikan atributnya menjadi atribut api, dan kemudian berjalan menuju gerbang menara Tongtian dengan Yeling, Yu Zai, Bai Bing, dan Bu Fan. Melangkah ke gerbang, sebelum Chu Xingyun mengerti apa yang sedang terjadi, dia merasakan kekuatan luar biasa yang tak tertahankan mengalir. Kekuatan ini sangat besar sehingga kekuatan Chu Xingyun bahkan tidak bisa menahannya, dorong langsung keluar. Setelah beberapa staggers, Chu Xingyun menstabilkan tubuhnya dengan susah payah agar tidak jatuh malu, tetapi ekspresi wajahnya sangat pahit. Pada saat dia melangkah ke gerbang, Chu Xingyun jelas merasa bahwa serangkaian 5 riak energi menyapu tubuhnya. Cerdas, panas, tajam, lincah, berat. Setelah 5 riak energi tersapu, 5 kekuatan meledak pada saat yang sama, langsung mendorong Chu Xingyun keluar. Tidak ada keraguan bahwa energi virtual Chu Xingyun tidak diakui. Chu Xingyun, yang tidak memiliki atribut, tidak dapat berpartisipasi dalam kontes peringkat atas dan bawah. Menggabungkan perasaannya sendiri, Chu Xingyun secara kasar menilainya, pagoda Tiantian ini jelas merupakan kekuatan kuno, memadatkan dunia yang diciptakan oleh Wuxing. Hanya orang-orang dengan Wuxing yang bisa masuk. Awalnya, orang-orang di dunia semua diizinkan untuk masuk, tetapi Chu Xingyun adalah pengecualian. Saya tidak tahu mengapa, dia tidak memiliki atribut. Dalam pepatah lama, keadaan Chu Xingyun saat ini adalah melompat keluar dari 3 alam, bukan di 5 elemen. Kulit Chu Xingyun semakin gelap ketika dia berpikir bahwa dia tidak ada dalam 5 elemen. Terakhir kali di lingkungan padat seperti bintang, Sui Luoqiu mengingatkannya bahwa Xiao Xingtian mungkin adalah Kaisar Tianyi, dan ia akan digunakan sebagai tungku untuk bersembunyi dari langit dan bereinkarnasi. Jelas alasan mengapa Chu Xingyun tidak memiliki atribut sekarang adalah tulisan tangan Kaisar Tianyi. Tampaknya Chu Xingyun melompat keluar dari 5 elemen dengan metode rahasia khusus. Hanya dengan cara ini dia bisa menipu langit dan bumi. Jika Chu Xingyun tidak bisa berpartisipasi, tim akan keluar dari situasi itu. Tidak hanya tim memiliki lebih sedikit individu, tetapi tim langit juga kehilangan satu. Ketika ia kembali ke pangkalan untuk pertama kalinya, Chu Xingyun mengadakan pertemuan tim untuk membahas solusi untuk masalah ini. Setelah diskusi semua orang, Chu Xingyun akhirnya membuat keputusan, dan Yeling menggantikan Chu Xingyun untuk berpartisipasi dalam kontes daftar teratas. Awalnya, semua orang menginginkan Yu Zai untuk menggantikan Chu Xingyun, dan output kasar Anda Zai pasti tidak akan jauh lebih lemah dari Tuan Nirvana. Tapi Chu Xingyun dengan tegas menolak proposal ini. Meskipun kekuatan pribadi Yeling sangat lemah, dan bahkan tidak memiliki kekuatan tempur, mantra restorasi kayunya sebanding dengan Phoenix Blood Pool sudah cukup untuk menebus semuanya. Ada orang-orang barbar kuno dan perairan yang harum, dan kekuatan tempur tidak akan pernah kurang. Jun Wuyu dan Huanong Yue juga orang tua.
Bahkan jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak akan pernah menjadi beban. Gumen dan Sui Liu Xiang adalah dua kartu truf utama, dan Junwu Yu Huan Yue dua kekuatan utama sudah cukup untuk bertarung melawan tim manapun. Adapun Ye Ling, meskipun dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur, tetapi dengan kemampuan pemulihan sesatnya, itu sudah cukup bagi 4 orang lainnya untuk mengerahkan kekuatan tempur setidaknya 6 orang. Kombinasi dari 5 prajurit terkuat mungkin bukan tim terkuat. Bagi tim, yang paling cocok selalu lebih penting daripada yang terkuat. Ye Ling tampaknya lemah, tetapi dengan ketahanan seri horor, dia mungkin memiliki efek terbesar pada seluruh tim. Kontes Tianbang diselesaikan, tetapi ada lebih sedikit orang di tim darat. Dalam menghadapi ini, Sui Liu Xiang dengan berani berdiri dan dia akan turun untuk menggantikan lowongan. Dihadapkan dengan keputusan Sui Liu Xiang, semua orang tercengang. Jika kekuatan sementara dikurangi kerana yin dan yang itu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar tanah. Hanya kekuatan sebenarnya adalah ranah yin dan yang, dapatkah Anda berpartisipasi dalam daftar dasar? Dengan kata lain, Sui Liu Xiang ingin mengurangi kekuatannya dari Nirvana 6 menjadi yin yang 9 melalui beberapa metode rahasia. Pengorbanan ini terlalu besar. Apakah itu layak? Semua orang tercengang. Sui Liu Xiang memandang Chu Xingyun dengan penuh kasih sayang. Cedera Anda karena saya lahir, juga harus dihancurkan karena saya. Bagaimanapun, saya akan membantu Anda memenangkan 9 jiwa pil. Saya tergerak untuk melihat Sui Liu Xiang. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ketika dia akan mengatakan tidak, Sui Liu Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, ranah saya dibesarkan dalam sekejap. Itu tidak cukup solid, dan itu buruk untuk latihan spiritual. Mendengar kata-kata Sui Liu Xiang, Chu Xingyun mengangguk dengan serius. Kekuatan Sui Liu Xiang pada awalnya tidak tinggi, tapi sekarang bisa sangat kuat, itu sepenuhnya hasil dari kegagalan Ye Xuesang. Kekuatan Sui Liu Xiang saat ini sebenarnya fiktif. Ada ranah seperti itu, tetapi tidak ada pengalaman dan persepsi nyata tentang ranah ini. Oleh karena itu, atas dasar itu, ia harus tidak murni. Jika Anda kembali ke Yin dan Yang 9 dan mengatur ulang Nirvana lagi, kekurangan ini akan dibuat. Pada saat itu, Sui Liu Xiang adalah orang kuat Nirvana yang asli. Melihat Chu Xingyun tampaknya mengerti pikirannya, Sui Liu Xiang memerah, malu dan berkata, saya akan menjelaskan dulu bahwa saya tidak berencana untuk masuk ke daftar itu terlalu menggertak, tetapi saudara Yun tidak bisa masuk sekarang, kita harus mendapatkan pil 9 jiwa lagi, dan aku tidak punya cara. Mendengar kata-kata Sui Liu Xiang, Chu Xingyun tertegun beberapa saat, dan kemudian dia tertawa. Keadaan Sui Liu Xiang dapat dikurangi, tetapi kekuatannya tidak akan terlalu banyak. Tidak seperti seni bela diri lainnya, Sui Liu Xiang tidak memiliki semangat bela diri, dia mengandalkan kekuatan garis keturunan, dan kekuatan garis keturunan tidak memiliki batas. Yang disebut 9 vena dingin sebenarnya hanya untuk membuat teknik Sui Liu Xiang lebih dingin dan es beku lebih kencang, yang tidak dapat dikonversi menjadi ranah dan kekuatan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi ranah, semakin kuat pembuluh darah dirangsang. Bahkan jika Sui Liu Xiang mengurangi kekuatannya kembali ke Yin dan Yang Jiu Zongtian, kekuatan pembuluh darahnya masih tidak akan berubah. Melihat Chu Xingyun mengangguk diam-diam dan menyetujui keputusannya, Sui Liu Xiang tersenyum senang. Selama ini, Chu Xingyun melakukan ini untuknya, tapi dia tidak pernah bisa membantu Chu Xingyun. Tapi sekarang tidak apa-apa, dan akhirnya ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk membantu. Selain itu, masalah ini sangat penting bagi Chu Xingyun. Sebenarnya, Kaisar Zun yang sangat dingin mendesak Sui Liu Xiang Sangong untuk membangun kembali sejak lama, tetapi sudah lama karena setelah memikirkan Chu Xingyun, Sui Liu Xiang tidak tertarik pada semuanya, jadi belum tersebar. Sekarang tentu saja tidak ada masalah seperti itu. Karena akan dibangun kembali cepat atau lambat, selalu lebih baik daripada nanti. Setelah membuat keputusan, Sui Liu Xiang segera bergegas ke tuannya, kali ini 3 hari, sampai 3 hari kemudian, Sui Liu Xiang muncul di depan semua orang lagi. Ketika semua orang melihat Sui Liu Xiang lagi, termasuk Chu Xingyun, semua orang terkejut. Meskipun tidak ada penyelidikan, semua orang tanpa sadar berpikir bahwa Sui Liu Xiang adalah untuk membawa dunia turun ke Yin dan Yang 9, dan kemudian mengatur Nirvana lagi, bahkan jika Chu Xingyun berpikir begitu. Tetapi 3 hari kemudian, ketika dia melihat Sui Liu Xiang lagi, dia ternyata hanya Tian Ling Liu. Melihat semua orang terpana, Sui Liu Xiang bingung, apa yang terjadi mengapa semua orang menatapnya dengan mata seperti itu. Memang ada kesalahpahaman. Kekuatan asli Sui Liu Xiang sebenarnya hanya Heavenly Spirit 6. Setelah kegagalan Ye Xuesang, energi residu langsung melahirkannya ke Nirvana. Oleh karena itu, jika Anda ingin menebus kekurangannya, dunia bukan untuk kembali ke Yin dan Yang 9, tetapi ke Heavenly Spirit 6, sehingga Anda dapat memiliki pengalaman pelatihan yang lengkap. Dalam 3 hari terakhir, Kaisar yang sangat dingin menggunakan teratai salju berusia 3000 tahun untuk meningkatkan kekuatan Sui Liu Xiang ke Nirvana Jiu Zongtian. Setelah menginspirasi Jiu Han Juemai ke Nirvana Nine Zongtian, Kaisar Jihan Zun membantu Sui Liu Xiang untuk membubarkan kekuatan hingga mencapai tingkat Tianling Liu Zongtian, dan kemudian berhenti.
Untuk membuat Sui Liuxiang lebih sedikit menghabiskan waktu di masa depan, Extreme Cold Emperor menghancurkan lotus salju berusia 3 juta tahun secara luar biasa. Dapat dilihat sampai sejauh mana Kaisar Dingin Ekstrim mencintai Sui Liuxiang. Mulai sekarang, meskipun Sui Liuxiang hanya memiliki rana surgawi roh ke-6 surga, tetapi dorongan jiuhannya, tetapi telah mengilhami surga Nirvana dan surga ke-9. Ini terlalu berlebihan. Melihat dupa aliran air hari ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tangis atau menangis. Menurunkan kekuatan bukan masalah. Jika hanya turun ke Yinyang Jiu, dupa aliran air masih bisa berjalan. Namun, itu jatuh ke Tianling Six, yang terlalu besar. Bahkan jika Jiuhan tidak lagi mampu ternak, tidak ada ternak yang cukup untuk membiarkan seorang prajurit Tianling Six pergi ke Tuan Nirwana. Melihat ekspresi serius semua orang, Sui Liuxiang berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, saya hanya membangun kembali sekarang, kecepatan peningkatannya sangat cepat, selama Anda dapat menyadarinya, Anda dapat meningkat secara instan." Menghitung jari dengan manis, Sui Liuxiang tersenyum dan berkata, "Paling banyak 1 bulan, aku bisa kembali ke Yin dan yang paling banyak 1 tahun, aku bisa memasuki Nirvana lagi." Setelah jeda, Sui Liuxiang melanjutkan, meskipun saya belum cukup mematikan sekarang, garis keturunan masih setingkat gairah Nirvana, sehingga kontrol yang diberikan masih sangat mengesankan. Menghadapi penjelasan Sui Liuxiang, semua orang berpikir sedikit dan mengangguk puas. Dengan cara ini, juara daftar bumi pada dasarnya dapat dijamin, tetapi jika daftar langit. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun Zhao Jun bebas dari rasa khawatir, bermain-main di sekitar bulan, dan Gu Men melihat masa lalu. Di antara 5 orang di Tianbang, Sui Liuxiang hanya dapat memberikan kontrol. Ye Ling hanya pandai memulihkan mantra. Jun Wuyu dan Huanong Yue bukan pejuang yang kuat. Sekarang tampaknya jika Anda tidak ingin tim Samsara disalahgunakan terlalu buruk di Tianbang, Anda harus mengembangkan seorang Master Super. Sedangkan untuk kandidat, tidak ada lagi pilihan, itu pasti Guman. Awalnya, Chu Xingyun ingin memeriksa Guman untuk beberapa waktu, tapi sekarang sepertinya waktu ini sudah hampir habis. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana bisa pengkhianatan dan kepribadian yang setia dikhianati. Jika orang seperti Gu Men juga mengkhianati, maka kesalahannya tidak akan pernah terjadi pada Gu Men. Dikhianati oleh orang seperti itu, hanya bisa dikatakan bahwa itu harus pantas. Setelah sedikit berpikir, Chu Xingyun membuat keputusan dengan senang hati. Tetapi untuk saat ini, meskipun kontes top terbuka, tim reinkarnasi sekarang hanya tim baru. Jadwal pertandingan sangat terlambat, dan akan butuh 1 minggu lagi untuk diurutkan. Tim yang baru dibangun dapat berpartisipasi dalam kompetisi tangga dan berpartisipasi dalam peringkat tangga di tahun pertama, yang merupakan hadiah bagi tim baru. Meskipun Chu Xingyun bukan Kaisar Wu, dan kualifikasi untuk membangun tim hanya dihargai oleh Kaisar yang sangat dingin, tetapi tidak ada yang berani menyita kualifikasi ini. Mu Tianyi sudah mengirim Chu Xingyun karena dia menyita tim Chu Xingyun. Pada titik ini, siapa yang berani memprovokasi Chu Xingyun? Kompetisi daftar hari masih dini, tetapi kompetisi daftar dasar dapat dimainkan hari ini. Oleh karena itu, Chu Xingyun sementara mengesampingkan pelatihan orang barbar kuno. Sekarang yang paling penting adalah untuk melihat babak pertama dari tim reinkarnasi dan daftar tanah. Sui Liuxiang, Yu Zai, Ye Ling, Bai Bing, Bu Fan, penampilan seperti apa yang akan dibawa kelima orang ini kepada semua orang. Chu Xingyun tidak terlalu khawatir tentang tim-tim reinkarnasi. Meskipun Ye Ling, Yu Zai, Bai Bing dan Bu Fan pada dasarnya adalah pemula yang paling lembut, aroma aliran air berbeda. Meskipun Sui Liuxiang sendiri lebih lembut, dan tidak pernah berkelahi dengan orang lain, tetapi setelah memiliki memori Ye Xuesang, itu benar-benar berbeda. Ye Xuesang Wei menekan Gurun Utara selama ribuan tahun, saya tidak tahu bahwa setelah ribuan dan puluhan ribu pertempuran, pengalaman tempurnya kaya, bahkan jika dibandingkan dengan Chu Xingyun, itu hanya di atasnya, bukan di bawahnya. Bersama-sama, dalam 2 masa hidup, Chu Xingyun hanya bisa hidup selama sekitar 1000 tahun, tetapi Kaisar bela diri tua seperti Ye Xuesang, umur pamungkas bisa mencapai 3000. 3000 nyawa adalah batas Kaisar Wu. Kecuali ada cara khusus, seperti reinkarnasi, penyitaan atau sejenisnya, jika tidak kehidupan Kaisar Wu berakhir 3000. Hanya Kaisar Zun yang dapat menembus angka 3000, tetapi bahkan Kaisar Zun tidak abadi, meskipun Kaisar Zun tidak memiliki batas hidup masih harus menghadapi ujian 3 bencana dan kesulitan. Mati. Nenek moyang Xin Chenzong, Sui Loqiu, adalah contohnya. Meskipun dia seorang kaisar, dia masih mati. Ini bukan akhir dari kehidupan, tetapi 3 bencana dan 9 bencana. Oleh karena itu, meskipun Sui Liuxiang hanya memiliki budidaya Tianling Liu Chongtian, Chu Xingyun tidak khawatir sama sekali. Dengan dorongan hati jiuhan dari Sui Liuxiang yang menginspirasi Nirvana Jiu Chongtian, dan pengalaman pertempuran seorang kaisar bela diri veteran berusia 3000 tahun, bahkan jika pihak lain adalah ranah besar, siapa yang layak menjadi lawannya? Skuad reinkarnasi, permainan tim daftar tanah, menarik perhatian semua orang di Akademi Jiuxiao.
Akibatnya, Sui Liuxiang baru saja membawa anggota tim ke Menara Tongtian, dan sejumlah besar siswa elit datang. Meskipun tim reinkarnasi itu sendiri diam, Sui Liuxiang terkenal sebagai penguasa kota Jiuxiao, salah satu dari 5 kaisar agung umat manusia, Rasul Kaisar yang sangat dingin. Tindakan Sui Liuxiang semuanya menarik perhatian semua orang. Melihat talenta muda dan berbakat muda dengan cepat berjalan ke Menara Tongtian, Chu Xingyun tidak bisa menahan kesal. Siapapun bisa masuk dan pergi sesuka hati, tapi dia tidak bisa. Di dunia ini, Chu Xingyun mungkin adalah orang yang paling ingin melihat pertempuran pertama Sui Liuxiang, tetapi karena dia bukan di antara 5 elemen, dia tidak bisa memasuki 5 elemen ini. Belum lagi Chu Xingyun melompat di luar menara. Di sisi lain, tim daftar Tanah Regu Reinkarnasi mengantarkan pertandingan pertama mereka. Di dalam gerbang Menara Tongtian adalah sebuah aula yang dapat menampung 30.000 orang. Aula ini dipenuhi dengan kursi-kursi batu biru untuk disaksikan para siswa selama pertempuran. Di dalam aula, ada tirai dinding besar yang menerangi. Video game tim akan diputar di sini secara real-time. Dengan regu reinkarnasi, permainan tim daftar tanah dimulai, dan kursi di aula sudah dipenuhi dengan talenta muda dari Akademi Jiuxiao. Semua orang ingin melihat apa yang istimewa dari Sui Liuxiang, yang dapat membuat Kaisar Jihan sangat dihormati dan sangat dicintai. Lampu dan bayang-bayang muncul di tirai dinding besar, dan bayangan hitam muncul satu demi satu. Tidak ada yang memperhatikan lawan dari tim Samsara, mata semua orang tertuju pada tim Samsara. Sebuah barak tentara pertama kali muncul di tirai dinding. Pusat barak adalah batu jiwa ungu oval lebih dari 1 meter. Batu jiwa sangat jernih dan terus menyebar riak ungu di sekitar. Batu jiwa ini menyimpan jiwa semua anggota tim dan mempertahankan aktivitas semua orang di medan perang surgawi. Setelah batu jiwa hancur, jiwa di batu jiwa akan meninggalkan medan perang surgawi dan kembali ke tubuh. Pertempuran ini secara alami akan gagal. Yang pertama muncul di sebelah batu jiwa ungu adalah seorang gadis muda dengan wajah hijau dan wajah cantik, melihat kosong di sekelilingnya, dengan tatapan ingin tahu. Dari ungkapan ini saja, semua orang dapat dengan mudah menilai bahwa gadis ini jelas merupakan siswa baru yang diterima di perguruan tinggi tahun ini, tetapi siapapun yang telah berada di perguruan tinggi selama lebih dari 1 tahun tidak akan terlalu ingin tahu tentang medan perang Tongtian. Medan perang Tongtian adalah arena yang dibangun oleh Kaisar Archaik. Tampaknya itu nyata, tetapi sebenarnya semua itu ilusi. Bahkan jika terbunuh di medan perang, itu hanya setara dengan memiliki mimpi. Yang kedua muncul adalah seorang pria muda ramping dengan wajah cerdas. Begitu dia muncul, pria muda itu dengan cepat melirik dan mengamati. Jelas ini adalah veteran yang telah turun dari medan perang dan selalu waspada kapan saja, di mana saja. Setelah bertahun-tahun bertempur di medan perang, mereka tidak lagi tahu apa artinya bersantai. Yang ketiga muncul adalah seorang gadis kecil, bermanik-manik, bulat, dan berair. Wajahnya berwarna merah muda protein, dan dia diledakkan, dan dia memiliki wajah yang cantik, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Segera setelah itu, cahaya menyala untuk keempat kalinya, dan dermaga gemuk muncul di medan perang surgawi. Begitu dia muncul, Pang kecil gemuk menyentuh batu jiwa ungu dengan kegembiraan di wajahnya, ekspresi tanpa penyesalan dalam hidupnya. Tidak perlu diperkenalkan, semua orang tahu bahwa pria ini jelas bukan siswa baru, dan semua orang dapat yakin bahwa pria ini pasti memasuki surga untuk pertama kalinya. Jika Anda bukan siswa lama, Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang surgawi. Anda harus menjadi kekuatan utama tim untuk memiliki kesempatan seperti itu. Jika itu adalah pengganti, atau pengganti di pengganti, itu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang sekali seumur hidup. Cowok kecil yang gemuk ini, yang dulunya adalah bangku super sebelumnya, hanya bisa menonton pertandingan dari tirai dinding, dan sekarang dia akhirnya memasukinya secara langsung, sehingga dia akan sangat bersemangat untuk melengkung dan menyentuh barat, dengan tampilan tanpa penyesalan dalam hidupnya. Selanjutnya, lampu menyala untuk kelima kalinya, dan dengan semua harapan, Sui Liuxiang akhirnya muncul. Meskipun nama Sui Liuxiang tidak asing bagi semua orang, tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya secara langsung. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak dia datang ke dunia Qiankun, Sui Liuxiang jarang keluar, dia bersembunyi di sebelah kaisar yang sangat dingin setiap hari, bahkan jika orang lain ingin melihat tidak ada kesempatan. Akhirnya, cahaya menyatu, dan seorang gadis kecil yang menawan muncul di langit. Melihat gadis kecil ini dengan low profile, semua orang bingung. Bicara soal cantik, memang cantik, tapi jelas bukan kecantikan yang tiada taraf. Tapi ada lebih banyak gadis kecil yang lucu, gadis kecil mana yang tidak lucu. Penampilan meet up dalam tubuh, meet up dalam temperamen. Gadis kecil ini bernama Sui Liuxiang, semuanya ada di tengah atas, tetapi dalam analisis akhir, tengah atas masih di tengah, masih belum keluar dari kategori tengah. Untuk media, kebanyakan orang tidak tahu, tetapi jika Anda menggunakan kata benda umum untuk mengonversinya, Anda mungkin dapat menemukannya. Istilah ini sebenarnya biasa saja.
Di antara gadis-gadis biasa, Sui Liuxiang termasuk dalam kelas atas, tetapi di antara gadis-gadis top, dia sebenarnya yang paling biasa-biasa saja. Semua orang sangat penasaran untuk pertama kalinya di Menara Tiantian, bagaimana penampilan gadis kecil bernama Sui Liuxiang ini. Di bawah perhatian semua orang, Sui Liuxiang tersenyum, dengan senyum yang tak terlupakan, dan pandangan Sui Liuxiang perlahan-lahan menyapu medan perang surgawi yang besar. Meskipun, Sui Liuxiang memasuki medan perang untuk pertama kalinya, Roh Darah Malam lebih dari 3.000 tahun yang lalu pernah menjadi ratu di sini. Di medan perang ini, Ye Xuesang pernah menyelesaikan 1000 game beruntun yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 10 tahun. Dalam 1000 kemenangan beruntun, tanpa kekalahan, Ye Xuesang memenangkan gelar Ice Queen. 3.000 tahun yang lalu, di dalam Akademi Jiuxiao, tidak ada yang berani memanggil namanya secara langsung. Setiap orang yang melihatnya harus menghormatinya, Yang Mulia Ratu. Di kota Jiuxiao, terutama Akademi Jiuxiao, reputasi Ratu Es dan Salju bahkan lebih keras daripada Kaisar Sun. Bahkan Kaisar Wu yang terhormat adalah penggemarnya. Bahkan Kaisar Agung mengaguminya. Dengan lembut meremas tinjunya, mata Sui Liuxiang seterang bintang pagi. Apa yang Ye Xuesang dapat lakukan di masa lalu, dia juga harus bisa melakukannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.